Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada video kali ini kita akan lanjut membahas materi dari formasi pengendali organisme pengganggu tumbuhan dengan materi dari kisi-kisi yang ke-12 yaitu sarana pengendalian kimia. Yang mana ini merupakan salah satu kisi-kisi dari formasi pengendali organisme pengganggu tumbuhan. Sarana pengendalian kimia ini maksudnya yaitu mengetahui apa-apa saja sarana yang digunakan dalam mengendalikan OPT secara kimia. Nah, tujuannya yaitu untuk mengukur sejauh mana kita paham mengenai sarana dari pengendalian kimia, syarat pengendalian OPT menggunakan kimia, dan dampak buruk dari pengendalian kimia. Nah, kawan-kawan, kita akan membahas ketiga materi ini. Nah, yang pertama, mari kita bahas mengenai sarana dari pengendalian kimia. Di sini terdapat dua sarananya. Nah, sarana ini di luar dari transportasi dan akomodasi ya kawan-kawan. Ini lebih ke bagaimana kita mengendalikan OPT yang ada di lapangan. Nah, sarana tersebut yaitu alat dan bahan. Mari kita lihat yang pertama yaitu alat. Untuk alat sendiri, umumnya yang dipakai petani antara lain seperti hand sprayer, aplikasinya dengan cara penyemprotan menggunakan tangan. Yang kedua yaitu knapsack manual sprayer, atau yang biasa kita sebut sebagai cap. Aplikasinya dengan cara memompa ruang di dalam cap dan disalurkan melalui pipa atau nozzle. Nah, yang ketiga yaitu knapsack electric sprayer, atau sprayer yang menggunakan baterai atau aki untuk aplikasi penyemprotannya. Nah, kawan-kawan, ini adalah alat atau sprayer yang biasa digunakan oleh petani. Saya yakin kawan-kawan pasti sering melihat atau juga pernah menggunakan alat ini. Nah, ada juga jenis sprayer lainnya seperti motor sprayer, traktor sprayer, plant sprayer, dan drone sprayer. Nah, alat ini juga digunakan, tetapi untuk skala lahan yang lebih luas lagi. Jadi kawan-kawan, apabila ada pertanyaan mengenai alat yang digunakan untuk pengendalian kimia, nah kawan-kawan bisa menjawab sesuai dengan materi ini yang umum digunakan oleh petani. Nah, kawan-kawan sekalian, itu adalah jenis alat. Sekarang kita lihat bahan-bahannya. Bahan yang digunakan dalam pengendalian kimia adalah pestisida. Kawan-kawan pasti sudah tahu apa itu pestisida, ya kan? Pestisida adalah zat kimia yang digunakan untuk mengendalikan OPT pada tanaman, baik itu zat organik maupun non-organik. Nah, jenis-jenis pestisida yang umum digunakan seperti insektisida, yang digunakan untuk membasmi hama jenis serangga, rodentisida untuk membasmi hama jenis tikus, akarisida digunakan untuk jenis hama tungau, selanjutnya fungisida untuk jamur, bakterisida untuk bakteri. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa jamur, bakteri, dan nematoda adalah penyebab penyakit pada tanaman. Jadi kawan-kawan, untuk penyakit pada tanaman sendiri juga ada pengendalian kimianya atau pestisidanya tersendiri. Nah, selanjutnya yaitu herbisida. Herbisida sendiri digunakan untuk memberantas gulma atau tumbuhan-tumbuhan liar yang tumbuh di sekitar pertanaman. Nah, kawan-kawan, ini adalah pestisida yang umum digunakan oleh petani. Tetapi ada juga jenis pestisida yang lain seperti nematisida, moluskisida, dan alvisida. Pestisida ini digunakan untuk memberantas nematoda, keong, dan burung. Jadi kawan-kawan, ketiga pestisida ini jarang digunakan oleh petani karena serangan hama yang kurang berdampak ke hasil pertaniannya. Walaupun jarang, tetapi ada juga petani yang menggunakannya karena melihat tingkat serangan hama yang begitu parah. Nah, kawan-kawan, yang tadi itu adalah sarana dari pengendalian kimia. Ada dua, yaitu alat dan bahan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai
syarat pengendalian OPT menggunakan kimia. Sebenarnya kawan-kawan, penggunaan aplikasi kimia ini harus sesuai dengan konsep PHT, yang mana aplikasi kimia atau pestisida ini adalah alternatif terakhir pengendalian OPT. Tetapi bagi petani, pengendalian pestisida kimia ini merupakan pilihan utama, dikarenakan pestisida kimia memiliki daya bunuh tinggi, mudah dalam aplikasinya, serta hasilnya cepat terlihat. Nah, untuk materi PHT sendiri bisa kawan-kawan pelajari dari video sebelum ini. Jadi, kawan-kawan sebagai seorang perencana pengendali OPT nantinya, harus merubah mindset petani bahwa penggunaan pestisida harus sesuai dengan kaidah PHT, yang mana penggunaan pestisida ini merupakan pilihan terakhir dalam pengendalian OPT tadi. Nah, kawan-kawan, apa saja syarat dalam pengendalian OPT? Yang pertama yaitu populasi OPT harus melebihi batas ambang ekonomi. Apa itu ambang ekonomi? Artinya yaitu kepadatan populasi hama yang memerlukan tindakan untuk pengendalian agar mencegah terjadinya peningkatan populasi OPT. Jadi kawan-kawan, apabila hamanya masih di bawah ambang ekonomi, penggunaan pestisida tidak disarankan. Nah, yang kedua yaitu jenis OPT yang menyerang. Nah, dikarenakan pestisida tadi memiliki jenis yang banyak, maka petani harus tahu dulu jenis hama yang menyerang supaya penggunaan pestisida nantinya menjadi tepat sasaran. Nah, kawan-kawan bayangkan jika pestisida yang digunakan tidak tepat sasaran, nah berapa banyak kerugian yang akan ditimbulkan nantinya. Bisa jadi kerugian dari penggunaan pestisida yang tidak efektif maupun berdampak ke lingkungan nanti. Nah, lanjut yang ketiga yaitu memilih bahan aktif yang sesuai dengan hama sasaran dan memiliki tingkat selektivitas tinggi. Nah, selektivitas ini artinya yaitu tidak membunuh organisme lainnya. Nah, kawan-kawan, bahan aktif ini merupakan bahan yang digunakan untuk membunuh OPT. Nah, lanjut yang keempat yaitu aplikasi pestisida harus sesuai dengan dosis dan aturan. Nah, dosis dan aturan ini kawan-kawan bisa lihat di kemasan pestisida itu sendiri. Yang kelima yaitu dalam aplikasinya harus menggunakan APD atau alat pelindung diri. Nah, kawan-kawan, tidak hanya nakes, tetapi di sini untuk aplikasi pestisida pun harus menggunakan APD seperti masker, kacamata, sarung tangan, dan sepatu bot. Dikarenakan kawan-kawan bahwa bahan kimia ini sangat berbahaya sekali apabila terhirup langsung ke dalam tubuh. Nah, itu adalah syarat dalam pengendalian OPT menggunakan kimia. Nah, sekarang kita lanjut mengenai dampak penggunaan pestisida kimia secara berlebihan. Penggunaan pestisida kimia berlebihan akan memiliki dampak di masa sekarang atau mendatang nantinya, apabila penggunaannya kurang bijak. Nah, apa-apa saja dampaknya pada petani, hama sasaran, dan lingkungan sekitar nantinya? Yang pertama yaitu mengakibatkan keracunan bagi pengguna secara cepat atau lambat. Yang kedua, meningkatkan retensi atau kekebalan hama terhadap pestisida berbahan aktif yang sama secara terus-menerus. Nah, yang ketiga yaitu terjadinya resurgensi hama. Resurgensi ini artinya kawan-kawan peledakan hama dikarenakan membunuh musuh alami. Jadi musuh alami dari hama tadi tidak ada lagi. Jadi akan mengakibatkan populasi hama menjadi besar. Nah, yang keempat yaitu membunuh makhluk hidup lainnya seperti serangga penyerbuk, parasitoid, dan predator. Yang kelima yaitu mencemari lingkungan sekitar dikarenakan residu dari aplikasi pestisida. Karena tidak semua pestisida itu akan memiliki efektivitas yang tinggi, tetapi akan menghasilkan residu-residu yang akan menyebabkan lingkungan tercemar. Nah, kawan-kawan, ini adalah dampak pengendalian OPT menggunakan kimia. Sebenarnya masih banyak lagi dampak-dampaknya. Secara umum ini adalah dampak dari pengendalian OPT menggunakan kimia, khususnya pestisida tadi. Nah, kawan-kawan, itulah sedikit gambaran materi mengenai sarana pengendalian kimia. Nah, pada video selanjutnya kita akan
membahas materi pengendalian kimia lainnya seperti jenis pestisida, hama sasaran pestisida, dan bahan aktif dari pestisida itu sendiri. Jadi kawan-kawan, semua materi ini sudah saya rangkum berdasarkan topik dari pengendalian organisme pengganggu tumbuhan. Jadi kawan-kawan bisa pahami semua materinya, dan apabila dirasa kurang, kawan-kawan bisa menambahkan referensi lagi di luar video ini. Nah kawan-kawan, ini adalah materi untuk video selanjutnya. Nah kawan-kawan, ini adalah video untuk materi selanjutnya. Kawan-kawan sekalian, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian SKB. Terima kasih sudah menonton. Salam dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.